Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan la hadrati Syekh Halim Al-Fadil As-Salim bin Syabir Al-Qarami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah ada. Alhamdulillah utawi seluruh puji khobarnya iku tetap kepunyaan Allah Rabbil Alamina yang menuhani seluruh alam. Kalau alhamdulillah ini dimaknai guru-guru saya, kiai-kiai saya itu, alhamdulillah itu puji itu ada 4 ya. Puji ada 4, yaitu kudus ala kudus, kudus ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim. Coba diulangi lagi. Puji itu ada 4. Kudus ala kudus, kudus ala qadim, ya, qadim ala qadim, qadim ala kudus. Itu untuk menunjukkan keeksistensian Allah, ya. Dia itu yang menuhani seluruh alam. Makanya Rabbil Alamina, di sini ada al di situ kalau dalam ilmu nahwu itu al makrifah, bukan nakirah. Jadi khusus artinya seluruh alam ini kepunyaan Allah. Cuma kadang itu kita itu tidak bisa menerangkan Allah itu siapa. Allah itu siapa? Jawabannya apa? Allah itu yang menciptakan alam. Tapi kadang orang-orang ateis atau orang yang tidak kenal Tuhan itu mengatakan alam ini tiba-tiba ada. Berarti alam ini tidak ada yang menciptakan. Pokoknya tiba-tiba ada. Tapi kalau kita pakai ilmu tauhid itu, ya namanya sesuatu perkara atau barang itu tiba-tiba ada itu gimana rasanya? Janggal. Contoh alam ini. Jadi alam ini harus ada yang menciptakan. Ya, yang menciptakan ini disebut oleh agama Islam itu Allah. Ada kotoran unta atau ada kotoran ayam. Ada kotoran ayam itu berarti di situ nanti ada ayam apa enggak? Ada ayamnya. Pokoknya kalau ada kotoran ayam, kotoran apa, itu pasti ada hewannya. Sama seperti alam ini. Jadi Allah ini disebut orang Islam itu wajibul wujud. Yang wajib harus kita imani, beliau itu apa? Yang menciptakan alam semesta. Kadang orang juga ngawur. Juga ngawur sih, tapi yang namanya Islam amatiran, wah, ada awan berbentuk tulisan Allah, itu mukjizat Allah. Loh, perkataan itu ngawur kalau kita pakai ilmu. Lah apa yang namanya awan walaupun tidak berbentuk Allah atau Muhammad dan sebagainya, itu bukan mukjizat. Jelas itu mukjizat. Orang sekarang itu pada heran-heranan. Heran itu artinya kamu itu baru saja mungkin mengenal, ya kan? Tapi bagi kita itu yang namanya alam itu sudah mukjizat Allah. Awan itu termasuk sudah mukjizat Allah. Jadi nggak usah terlalu heran ada berbentuk begini-begini. Biasanya ada toh, langsung di-upload. Wah, ini mukjizat Tuhan. Lah apakah awannya sendiri itu bukan mukjizat Tuhan kalau dia tidak ada tulisannya seperti itu?
Ya, itu namanya pikiran-pikiran ngawur seperti itu. Sudah paham ya? Jadi kadang itu Allah itu siapa? Ya, Allah itu ya Allah. Allah itu ya Allah. Biasanya seperti itu orang itu. Tapi kalau kita pakai ilmu balaghah, ilmu tauhid, ilmu mantek itu pokoknya sesuatu yang mewujudkan, sesuatu yang mengadakan oleh agama Islam disebut dengan Allah. Dan otoritas dari Allah ini tidak bisa diganggu. Contoh, ada Tuhan. Tuhan dia dilahirkan di bumi. Berarti duluan mana antara Tuhan dengan buminya? Duluan buminya. Berarti Allah itu menjadi budak bumi, ya toh? Nah, menjadi budak bumi. Nah, ini kesalahan seperti itu. Kalau orang Islam pokoknya yang mewujudkan alam ini disebut dengan Allah. Suatu hari itu ada Nabi Musa. Nabi Musa itu dia musuh terberatnya siapa? Rival terberatnya itu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ya Musa, Allah itu siapa? Ditanya oleh Fir'aun itu. Musa itu juga berpikir, Rabbus samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun gak mau kalah. Coba Haman, kan ada asistennya, siapa namanya? Haman itu kan, coba kau bikin piramida atau bikin buat tanjakan itu apa? Tangga setinggi-tingginya. Saya mau lihat Tuhannya Musa ada apa enggak? Dilihat oleh Fir'aun, enggak ada Musa. Nabi Musa pun bingung, ini gimana menjelaskannya. Lalu dilihat oleh Fir'aun, kok tidak ada Tuhannya. Akhirnya dia menggunakan logika juga. Rabbukum wa rabbul abaikumul awwalin. Dia itu yang menciptakan nenek-nenek, kakek-kakek sebelum kamu. Loh, langsung setengah dari pengikutnya Fir'aun itu langsung tobat semuanya. Akhirnya masuk agamanya Musa. Agamanya Musa itu apa dulu? Agama Samawi. Dulu itu sebut agama Samawi ya. Agama Samawi. Jadi Islam itu kan baru kan agamanya itu. Setengahnya itu langsung tobat. Langsung orang-orang itu berpikir, oh iya ya benar ya, masa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Terus kakek-kakeknya, bapak-bapaknya dia itu mosok kok nggak ada yang menciptakan. Padahal Fir'aun itu dengan bapaknya duluan mana? Duluan Fir'aunnya kan. Berarti Fir'aun ini dia sebagai Tuhan kecil, kakek-kakeknya mungkin menganggapnya sebagai Tuhan besar. Jadi tidak mungkin seperti itu, logika seperti itu tidak mungkin. Berarti kakek dan neneknya Fir'aun itu berarti bukan Tuhan, berarti Tuhan baru saja diciptakan. Nah ini aneh, logika ini tidak masuk akal. Sudah paham? Cara kita melogika seperti itu ya. Jadi makanya di dalam kitab fikih itu apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah ya, maka dia akan difakihkan, dipintarkan dalam masalah agama. Difakihkan itu bagaimana? Ya dengan ngaji. Seperti kita mengaji kitab Safinatun Najah. Kitab Safinah itu dikarang siapa? Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sabir Al-Khatrami. Beliau itu dilahirkan di Hadramaut di Yaman. Jadi beliau itu selain ahli fikih pada mengikuti Imam Syafi'i ya madhabnya. Kita belajar fikihnya fikih Syafi'iyah. Tapi beliau juga ulama tasawuf. Orang yang bertasawuf kalau tanpa syariat maka bisa saja tersesat. Contohnya, saya itu mencari jati diri Tuhan. Itu kalau kata-kata seperti itu berarti dia telah tersesat. Jati diri Tuhan kok dicari. Lah memangnya kamu siapa? Kamu mencari jati dirimu saja belum ketemu, kok mau mencari jati diri Tuhan? Nah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, sudah tersesat itu berarti. Beliau itu ini ahli fikih tapi juga tasawuf. Makanya saya itu sedikit mengharamkan ya orang yang terlalu khusyuk. Khusyuk dalam artian apa? Tidak bisa atau tidak mau berpikir.
Nah, kepikiran ini makanya harus banyak baca. Agama Islam itu bisa eksistensinya nanti sampai yaumul kiamah, dia tetap harus banyak membaca. Banyak membaca akhirnya kan menimbulkan pemikiran kan. Jangan pakai hujah dengan emosi, karena nanti kalau pakai emosi, agama ini emosi itu akan dilabeli dengan agama ini yang susah seperti itu. Akhirnya kelihatan Islam itu agama yang marah-marah, yang tukang pukul, bukan seperti itu. Nah itu, makanya masyhur ini ada maqolhi, zada khusyu'an zada jahlan. Orang itu kalau tambah khusyuk, nggak mau mikir, nggak mau ngaji, maka apa? Zada jahlan, dia tambah bintu, paham bintu? Paham bintu? Ya, bintu. Kalau pakai goblok itu terlalu kasar. Itu memang benar. Udah, pokoknya benar itu. Wabihi, dan kepada Allah. Nah, lafaz Allah ini juga unik ya. Lam, ha. Ya. Lamnya hilang satu, tinggal apa? Lahu, ya toh? Lahu berarti kembalinya kepada Allah. Ya toh, tetap lahu bagi Allah. Artinya ya toh? Lamnya hilang satu lagi, tinggal hu-nya. Hu ini kan domir toh. Nah, domir ini disebut hu-nya itu juga sebagai Allah. Makanya tidak ada kata yang eksistensinya melebihi Allah itu tidak ada. Tinggal kita bagaimana mengungkapkan Allah itu bagaimana. Ya, makanya kan kalau dalam itu wujud kita baqo ya toh, mukhalafatul lil khawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Hafal? Apa pada? Ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami basiron mutakalliman. Wujud Allah itu harus berwujud. Wujudnya seperti apa? Dengan adanya alam ini bahwasanya Allah itu wujud, tapi wujudnya tidak sama dengan manusia. Kalau wujudnya Allah itu sama dengan manusia, berarti eksistensi Allah itu tidak ada. Artinya Allah itu tidak ada harga dirinya. Kasarannya seperti itu, ya toh? Makanya wujudnya beda dengan manusia. Sudah. Nanti Allah itu terus siapa yang menciptakan lagi? Kalau seperti ini, stop. Pikiran harus di stop. Kalau dalam ilmu Jawahirul Kalamiyah, maka pikiran kalau mencari di atasnya Allah, ya Allah itu yang menciptakan siapa, maka di stop. Nanti kamu kena penyakit paham, penyakit yang bimbang, bisa jadi majnun, paham majnun. Ya, wis nggak usah diterjemahkan. Ya. Bisa, kamu menerangkan seperti itu bisa, pakai logika juga, ya toh. Wah, malu-maluin, lawang gurunya seperti ini. Nah itu orang itu kadang Tuhan kamu siapa? Allah. Langsung Allah, tapi dia tidak menunjukkan sifat-sifatnya. Salahnya di situ. Makanya sifatnya Allah itu apa? Dia itu Ghafurur Rahim. Ada apa lagi? Sami'un Alim, Sami'ul Basir, banyak loh. Nah, makanya orang khusyuk saya katakan ya, orang yang gaya khusyuk itu tambah bento seperti itu. Ada cerita orang sujud sholat, dia jinjek seseorang pakai kaki. Wallahi la yaghfirullah, demi Allah bahwasanya Allah tidak akan la yaghfirullah, tidak akan mengampuni kamu. Allah langsung tersinggung dengan perkataan itu. Akhirnya mengutus itu Allah, Jibril itu bilang itu, memangnya dia siapa? Lawang dengan entengnya dia mengatakan bahwasanya saya tidak bisa mengampuni dia. Lah terus nanti sifat Ghafurur Rahim saya di mana? Lu masa dimiliki oleh manusia? Ya enggak level. Seperti itu katanya Allah. Sudah, bilang dia itu. Dasar manusia ini. Nah, makanya sebanyak-banyak apapun dosa manusia, ketika dia meminta taubat, dia meminta ampunan kepada Allah, pasti diampuni. Selain syirik, jelas. Paham? Nah. Nasta'inu, meminta pertolongan. Siapa saya? Nasta'inu, meminta pertolongan siapa saya? Ala umuri dunia, atas beberapa perkara dunia. Ala umuri dunia, atas beberapa perkara dunia, wadini, dan perkara agama. Nah, kita meminta pertolongan itu kepada Allah, tapi juga harus melewati para guru.
Perkara agama masa tiba-tiba kamu paham? Tidak mungkin. Lawan kelasnya Nabi Muhammad saja siapa? Rektornya Jibril, ya toh? Rektornya Jibril Muhammad itu. Makanya ya bukan gurunya Jibril enggak, tapi apa? Tapi sebagai perantara, ya toh? Turunnya ayat kan lewat Jibril. Tiba-tiba kok saya langsung pada Muhammad, enggak mau tawasul-tawasulan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad juga tersinggung. Namanya dia siapa? Dia bisa mengerti saya itu ya karena lewat gurunya. Itu pentingnya ngaji secara talaki. Wasolah dan semoga memberikan rahmat takdim. Wasolah dan semoga memberikan rahmat takdim siapa Allah fa'ilnya Allah. Ala Sayyidina atas tuan kita, rupanya Muhammadin Nabi Muhammad. Khatimin nabiyina yang menjadi pamungkas atau pengakhir dari beberapa nabi semua. Wa alihi dan beberapa keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi ajma'ina seluruhnya. Nah, kitab ini diberi nama kitab Safinatun Najah. Artinya apa? Bahtera keselamatan. Tanpa kita belajar ilmu fikih, kita tidak bisa mengenal syariat agama Islam. Kalau kita tidak mengenal syariat Islam, otomatis kita bisa tersesat. Jelas itu. Tapi hebat ini. Hebatnya polisi Indonesia itu, Nabi itu, kelasnya Nabi itu bisa dimasukkan sel. Ada yang mengaku sebagai Nabi siapa? Lea Eden loh, Lea Eden itu mengaku sebagai siapa? Nabi. Akhirnya di sel. Oh, hebat-hebat polisi Indonesia. Kelasnya Nabi bisa di sel. Aduh, parah orang sekarang nih. Iya toh, ada toh banyak yang mengaku sebagai Nabi, ada yang mengaku sebagai Tuhan bahkan ya toh. Nah itu banyak juga itu. Seperti Mirza Ghulam Ahmad dan sebagainya itu di Lomong kelasnya Tuhan, kelasnya Nabi kok di sel. Berarti Tuhan dengan Nabi dia kalah dengan polisi. Repot kalau seperti itu. Wala haula dan tidak ada kekuatan. Wala haula dan tidak ada daya. Daya kuatan maksudnya dari maksiat. Wala kuatan dan tidak ada kekuatan untuk beribadah. Illa billahi kecuali pertolongan Allah Al-Ali yang maha luhur besar, Al-Adim serta yang maha agung besar. Jadi haula ini apa? Dia potensinya kepada maksiatan. Dan kuwata itu potensinya kepada siapa? Beribadah. Nah, ini juga kodok dan kodarnya Allah. Kau percaya apa enggak kodok kodarnya Allah? Percaya. Terus ada pertanyaan. Kalau kita harus meyakini kodok kodarnya Allah, berarti kemaksiatan juga dari Allah. Berarti gunanya kita belajar untuk apa? Langsung saja kita masuk surga. Ya. Lah buat apa Allah kok repot-repot bikin kemaksiatan? Pertanyaan seperti itu salah. Salahnya bagaimana? Memang kita itu berbuat seperti itu sudah kodok-kodoknya Allah. Tapi dengan ilmu kita bisa menghindari kemaksiatan. Makanya masyhur itu Nabi Muhammad apa? Wa in zada wa in syaroko. Ya. Jadi seseorang itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walaupun dia itu apa? Bermaksiat, walaupun dia itu apa? Berzina. Zina dan maksiat itu kodok-kodar bukan? Itu kodok-kodar. Sudah kodok-kodar. Tapi untuk memfilternya kita pakai ilmu. Makanya juga jangan nyalahkan orang. Kamu kok tiba-tiba kok bisa hamil? Kamu kok tiba-tiba bisa begini? Oh dasar neraka kamu. Oh tidak bisa seperti itu. Memang kejelekan dan kebaikan itu milik Allah. Untuk meminimalisir kejelekan itu pakai ilmu. Jangan kamu nanti gak percaya terhadap kodok-kodar, nanti seperti Mu'tazilah. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Zaman Sari. Dia pengarang kitab Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu apa? Membuka.
Kasyaf. Dia itu nggak percaya, seperti itu nggak percaya. Adanya pokoknya perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang melaksanakan, bukan ketentuan Allah. Akhirnya dia itu menikah ya. Oh itu orang alim itu, Syekh Zaman Syari itu, Al-Kasyaf itu, kamu coba buka saja, nanti nggak bisa baca tadi. Al-Kasyaf itu, dia akhirnya itu dinikahkan oleh seorang anaknya kiai yang cantik dia itu, kiai yang cantik. Terus akhirnya apa? Akhirnya kan malam pertama, akhirnya dalam suami istri kan biasa kan, mas, ayo kita melakukan hubungan seperti itu. Oh iya, enggak apa-apa. Enak gak mas? Enak. Langsung. Akhirnya kedua kali. Enak gak mas? Enak. Akhirnya yang ketiga kali. Coba satu hari kita berhubungan intim 7.000 kali atau 70 kali. Kamu kuat enggak? Wah, saya enggak kuat. Lah, makanya perbuatan manusia itu juga yang menciptakan Allah. Dan contohnya kamu itu saya ajak seperti itu tidak kuat. Akhirnya dia tobat ya, gara-gara dia awal di situ tadi, gara-gara cewek, gara-gara istri, akhirnya dia tobat. Makanya saya kadang itu tidak terlalu berani ya menyalahkan wanita, tidak terlalu berani. Ada kalanya kan juga di situlah pokoknya dia tobatnya karena wanita. Akhirnya dia tobat kembali ke ahlus sunnah. Itu masyhur itu, seperti itu cerita-cerita itu. Jadi mudah kalau pakai logika kita itu waras ya, itu mudah menjelaskannya itu. Faslun ayat itu fasal. Arkanul Islami utawi beberapa rukunnya Islam. Arkanul Islami utawi beberapa rukunnya Islam. Khobarnya itu khamsatun, ada 5. Khobarnya itu khamsatun, ada 5. Rupanya syahadatu yaitu menyaksikan an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad khobar dari anak itu Rasulullah menjadi utusannya Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hijjal baiti, dan haji di Baitullah. Man, ya seseorang tersebut istato'a, yang kuasa siapa man, ilaihi, kembalinya kepada hijjal bait, ilaihi kepada hijjal bait, ilaihi kepada hijjal bait. Tamyiznya sabilan, jalannya. Tamyiznya sabilan, jalannya. Nah, ini adalah tauhid yang dimana ketika seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, dia meyakini itu ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun dia itu kafir selama 70 tahun, tapi dia ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia bisa masuk surga. Nah, dengan la ilaha illallah itu bagaimana? Fa'lam. Tetap salah satunya juga harus mikir. Ya loh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya apa? Maka ketahuilah. Ya ketahui dengan apa? Dengan mikir, dengan belajar. Makanya dalam ayat Quran juga ada toh, alam taro, apakah kamu tidak melihat? Lihat itu kan juga mikir toh. Makanya saya itu agak menentang orang yang terlalu khusyuk itu, nggak mau mikir itu namanya. Menerangkan la ilaha illallah itu bagaimana? Ya harus dengan ngaji. Nah, seperti itu. Tapi ini ditentang juga itu oleh para ulama-ulama Wahabi. Artinya tauhid itu bukan sekedar itu. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asmaul sifat. Pernah dengar? Pernah dengar toh? Trinitas tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asmaul sifat. Pernah dengar? Itu tauhid bikinan Wahabi itu. Tauhid itu ya satu, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sudah itu saja. Makanya kalimat ini sakti ini ya. Sakti sekali. Karena apa? Karena sebanyak apapun dosa kita, ketika kita meyakini ya, dan mengucapkan kalimat ini, maka
haram baginya neraka untuk memasukkan selama-lamanya orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Makanya ada hadis lagi tuh, mamata wa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetap mamata wa ya'lamu, mengetahui, artinya harus mikir juga. Kamu pernah dengar ceritanya Siti Jenar? Siti Jenar kan mengatakan apa? Sudah, sholat itu nggak usah pakai gerakan-gerakan, sudah di dalam hati bisa. Karena meyakini tubuh ini adam, tubuh ini tidak ada, ya kan? Berarti kita itu menyembah Allah cukup kepada hati. Nah, akhirnya pinter Wali Songo ini kalau terus-teruskan sesat ini. Akhirnya apa? Para Wali Songo itu membuat inisiatif apa? Ya sudah, kalau gitu ya kamu gak usah makan, kamu gak usah berak. Karena kamu makan, kamu berak itu juga adam, dan itu pun nanti juga akan masuk ke dalam tubuh kamu. Berarti itu semua juga adam. Oh, coba, kamu sehari gak makan, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kamu coba berak 1 tahun, 1 hari saja, bisa apa enggak? Ayo. Makanya langsung seperti itu, agak tobat itu pengikutnya Siti Jenar itu. Ya sudah, kalau gitu adam itu makanan itu adam. Kamu gak usah menikah, kamu gak usah melakukan seperti itu adam, itu gak ada gunanya itu. Kalau kamu seperti mengatakan seperti itu. Nah, makanya tauhid ini yang penting di sini. Kalau belajar tauhid lebih dalam lagi, ada namanya kitab Ummul Barohin, ya, karangan dari Syekh Sanusi. Segini ya tebalnya ini. Ini agak jelimet, artinya agak rumit memang, tapi enak dipahami kalau yang paham ya. Segini. Saya itu belajar itu istimewa itu tauhid di Ummul Barohin itu istimewa. Tapi orang sekarang mengatakan apa? Kitab-kitabnya nggak paham. Pokoknya kitab tauhid. Lah iya, kitab tauhid itu kitab apa, dikarang oleh ulama siapa? Ya, tapi biasanya seperti itu, kitab tauhid, mengaji kitab tauhid. Itu apa bagus. Tapi bagi kita yang berilmu bagaimana? Kitab itu siapa? Kitab apa? Karangannya siapa? Nah, seperti itu. Baikamu sholat. Ketika kita itu sudah mengikrarkan untuk masuk Islam, maka kita harus melaksanakan rukun Islam. Baikamu sholat. Sholat, jelas, ya kan? Sholat itu apa definisinya itu? Sholat itu apa? Ya, kita kan berdoa juga. Nah ini sujud kita itu nanti itu pun tetap akan membekas di yaumil qiyamah, ya, untuk stempel bahwasanya kita di dunia ini beribadah kepada Allah. Tapi bukan sujud yang hitam itu loh ya. Menurut saya athari sujud yang jidat hitam itu nanti di yaumil qiyamah, bukan di dunia. Paham? Makanya para kiai-kiai guru-guru saya itu malah bersih di sini. Saya nggak terlalu menghina agak ya, tapi ini kenyataan. Malah kadang itu ibadahnya nggak terlalu ditampakkan, tapi malah bersih. Kiai-kiai lihat saja itu bersih, wajahnya tidak serem-serem amat. Nah itu asal sujud menurut saya di situ nanti di yaumil qiyamah. Nah, di sana. Ita zakat juga memberikan zakat dan sebagainya itu. Puasa Ramadan seperti bulan ini, bulan suci Ramadan ini kita harus berpuasa. Nah di situ kan nanti ada syarat dan rukun-rukunnya juga toh. Wahijul bait, haji di Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini tauhid ya, paham? Ya, sakti. Tapi kalaupun ditulis nanti bagaimana ditulis di bendera terus dikibar-kibarkan. Nah itu urusan lain, itu saya tidak mau bahas. Yang penting kalau bagi saya kalimat tauhid itu apa? Diucapkan, terus diyakini di dalam hati. Fa'lam annahu, makanya fa'lam, mengetahui itu bagaimana Allah itu. Nah di situ fa'lam mengetahui Allah itu bagaimana. Nah di situ makanya saya itu urusan orang lain, entah Nabi disebut HTI dan sebagainya itu yang mengibarkan itu urusan lain itu. Tapi bagi saya pribadi tauhid itu diucapkan ya, terus diyakini di dalam hati, jelas. Makanya setiap kali sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu kok dibid'ahkan sama Wahabi lagi. Ya Allah, ya Allah, itu nggak ada dalilnya. Itu pikir setelah sholat nggak ada dalilnya itu. Ya sudah, kalau gitu ya kemarin saya ceritakan itu loh, gitu. Kamu setelah sholat boleh pegang HP, boleh loh? Boleh. Pegang uang, apalagi wah senang gitu.
Wah 100.000 serut, 100.000 serut gitu, total sampai 1 M contohnya. Senang apa enggak? Senang. Padahal itu tidak ada dalilnya. Nah, itu mengucapkan kalimat itu yang dimana dia itu mengenal dengan Tuhannya. Dia kok dihukumi bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Aduh, parah. Faslun hadaini fasal arkanul imani utawi beberapa rukunnya iman. Arkanul imani utawi beberapa rukunnya iman. Iku sitatun ada 6. Rupanya antuk mina beriman siapa kalian billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan beberapa malaikatnya Allah, wa kutubihi dan beberapa kitabnya Allah, jamak ya, kutub jamak, malaikat, wa rusulihi rusul dan beberapa utusannya Allah, wa bil yaumil akhiri dan pada hari akhir. Nah ini yang terakhir yang saya katakan tadi, wa bil qadri dan dengan kepastian khairihi baik dengan kebaikan, wasyarihi dan kejelekan apa? Qadar maksudnya minallah dari Allah Ta'ala, kalimah haluhur siapa Allah. Jadi kejelekan dan kebaikan itu termasuk apa? Otoritas Allah. Nah terus nanti dengan Syekh Barseso, cerita-cerita Syekh Barseso bagaimana dia ngalimnya luar biasa, bisa terbang, tapi akhirnya di akhir hayatnya dia apa? Su'ul khotimah. Itu urusan lain itu. Makanya Imam Ghazali itu Hujatul Islam, dijuluki sebagai Hujatul Islam ya. Hujatul Islam itu apa? Hujatul Islam itu apa? Dia itu yang berargumen masalah Islam itu, dia itu sebagai rajanya lah. Yang wafat pada tahun 505 Hijriyah. Al-Ghazali ini dia itu apa? Salah satu ulama yang dalam bidang tasawuf ini dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Pakai tasawufnya Imam Al-Ghazali. Dan Imam siapa? Dalam bidang tasawufnya ada siapa? Imam Haramain Al-Junaidi, gurunya sendiri. Imam Ghazali itu mengatakan apa? Bahwasanya su'ul khotimah itu tidak ada. Enggak usah takut. Ditentang oleh ulama-ulama besar di eranya itu, tentang semuanya. Kamu kok berani-beraninya mengatakan su'ul khotimah? Tidak ada. Ya senyum-senyum aja bisa Imam Ghazali itu. Tentang habis-habisan. Su'ul khotimah itu tidak ada. Adanya itu apa? Sabqul khotimah. Jadi catatan-catatan itu sudah ditulis Allah apa belum? Kita melakukan ini, kita melakukan itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz apa belum sama Allah? Sudah, makanya namanya sabqul khotimah, bukan su'ul khotimah. Oh alah, maksudnya seperti itu loh. Ya sudah kalau gitu, akhirnya tersenyum semuanya itu. Ulama seperti itu loh, walaupun berbeda tentang, oke, tapi dengan hujjah, pakai argumen, pakai ilmu, bukan pakai emosi. Susahnya di situ orang sekarang. Faslun hadain fasal makna la ilaha illallah utawi makna lafaz la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah utawi makna lafaz la ilaha illallah. Khobarnya itu lama Buddha. Tidak ada jenisnya zat yang disembah bihaqi dengan haknya fil wujudi dalam wujudnya illallah kecuali Allah. Nah, kamu bisa menjelaskan kan dengan logika bahwasanya la ilaha illallah itu seperti apa, ya toh? Nah, itu. Makanya saya mengartikan lama Buddha itu apa? Zatnya, ya toh? Zat. Jadi sifatnya Allah seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sama seperti Asmaul Husna. Nah, Allah itu memiliki sifat seperti itu tadi. Dia itu naik ke atas levelnya. Berarti dia sebagai zat, ya kan? Sifatnya seperti itu tadi semuanya. Tapi dia berkedudukan sebagai zat. Nah, zat inilah yang sama orang Islam disebut dengan Allah. Paham? Nah, ini kita harus kampanye seperti ini. Bukan kampanye politik loh ya, kampanye ilmu. Faslun ada itu pasal. Alamatul bulugh tapi beberapa tanda-tandanya, beberapa balik.
Alamatul bulughi utawi beberapa alamat atau tanda-tandanya beberapa balik iku salasun ada 3. Rupanya tamamu khamsata asyara, yaitu sempurnanya 15. Apanya sanatan, yaitu tahunnya. Bidakari pada lelaki, wal unsa dan perempuan, wal ihtilami dan mimpi mengeluarkan mani. Bidakari pada laki-laki, wal unsa dan perempuan, litis isinina pada umur 9 tahun, wal haidi dan haid bil unsa pada perempuan, litis isinina pada umur 7 tahun. Litis isininya pada umur 9 tahun. Tisun 9 ya. Tanda-tanda seorang dikatakan balik itu bagaimana? Ada 3, ya toh? Laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 15. Ya. Umur berapa, Pak? Sudah keluasa tadi. Terlalu balik. Berarti sudah mengetahui tanda-tanda balik, ya toh? Yang kedua apa? Mengeluarkan mani, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun, ya toh? Yang terakhir yaitu apa? Keluarnya darah haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Tapi ini saya itu di mana-mana itu saya pengen tahu beneran kan. Saya survei perempuan-perempuan itu. Kalau MTS kelas 1 itu umur berapa? Kebanyakan 12 11. Kalau nggak 10, 11. Ya semuanya sekitar itu ya, saya tanya. Nah, sudah haid belum? Haid itu apa, Pak? Lo malah tanya haid itu apa? Ya kamu mengeluarkan itu loh, mengeluarkan saus itu, saus tomat. Mengeluarkan saus tomat itu loh. Wah, saya nggak keluar saus tomat, pedes itu katanya. Malah di bercandai barang itu. Haid ini begini saya jelaskan. Wah, saya belum mengeluarkan. Saya kadang-kadang berpikir, ini umur 9 ini makanya masih umum ya, masih umum. Artinya paling sedikit-sedikit ya di sini ya. Qalilnya 9 tahun. Ya, qalil ya toh. Tapi saya mengatakan bahwasanya mungkin ya, setelah saya survei itu 10 sampai 12. Sampai umur berapa? Berapa? 13. 15. Kadang merasa SPY berapa, Pak? Sama. Lah iya makanya saya itu kadang ini di sini ya. Makanya saya mengatakan udah umur haid itu pokoknya umumnya bagi saya pribadi pokoknya 10, 11, 12 itu saja. Kalau 9 itu terlalu kecil karena ya toh, terlalu kecil. Kalau dalam kitab oke, ini untuk menjadi patokan. Pokoknya 9 saja belum, apalagi 7. Apalagi 3 tahun berarti belum haid. Tapi bagi saya ya umur 10, 11, 12 itu. Setelah saya survei loh ya. Jadi harus disurvei, ilmu itu harus disurvei. Kadang orang mengatakan, itu pakmu jorok gitu, pakmu itu. Jorok gimana? Ilmu kok jorok loh. Kalau ilmu fikih itu tidak katakan seperti itu, ya nanti kamu itu bisa jorok di akhirat malah. Mau jorok di akhirat atau mau jorok di dunia? Ya sudah, kalau gitu jorok di dunia saja tidak apa-apa. Aduh, payah. Ya itu ya, pokoknya kalau dalam kitab-kitab fikih itu memang 9. Tapi kalau saya survei itu ya itu tadi ya 10, 11, 12 bahkan sampai 15 ya. 15. Aduh. Itu tanda-tandanya seperti itu. Faslun ada itu pasal. Surutu ijza'il hajari, tetapi beberapa syarat bolehnya istijah dengan menggunakan batu. Utawi beberapa syaratnya bolehnya beristinja dengan menggunakan batu. Khobarnya itu sama niatun ada 8.
Ayakuna bahwasanya ada apa ijzail hajar. Khobar dari ayakuna kana itu bisalah sati ahjarin dengan 3 beberapa batu. Wa yang iya dan bahwasanya bersih apa al mahalu yaitu tempat. Kecepatan apa enggak? Ya enggak apa-apa lah. Artinya ini kita ngajinya ini sudah kelas tinggi. Kelas tinggi ngajinya ini. Apa al mahala yaitu tempat. Walaya jifa dan bahwasanya tidak kering. Apa an najisu yaitu najis. Apa an najisu najisnya. Walayang takila dan tidak berpindah. Walayang takila dan tidak berpindah apa najis. Walayat ro'a dan tidak mendatangi alaihi kembalinya kepada najis. Alaihi kembalinya kepada najis. Apa akharu yaitu najis yang lain. Apa akharu najis yang lain. Walayu jawiza dan tidak melewati. Walayu jawiza dan tidak melewati apa najis. Maf'ulnya sofhatahu pantatnya seseorang. Sofhatahu ing maf'ul. Sofhatahu ing pantatnya seseorang. Wa khasyafatahu dan khasyafahnya seseorang. Apa khasyafah ya? Enggak usah saya jelaskan. Selang. Jadi fikih seperti itu, Pak. Wala yusibahu dan tidak mendatangi apa najis. Fiilnya apa maun yaitu air. Fiilnya maun yaitu air. Wa antakuna dan bahwasanya ada apa al-ahjaru yaitu batu. Apa al-ahjaru batu tohirotan yang suci. Tohirotan yang suci. Tohirotan yang suci. Syarat diperbolehkannya istinja itu dengan menggunakan batu ada 8 ya. Yang pertama apa? Istinja dengan menggunakan 3 batu. Batu apa? Batu akik. Apa batu apa? Ajaran batu juga loh ya. Batu-batu yang ada di sekeliling kita. 3 ya, siapkan 3. Yang nomor 2 ya harus bisa benar-benar bersih ya. Harus bisa benar-benar membersihkan apa? Tempat yang diistinjai ya. Tempatnya yang diistinjai apa? Tempatnya diistinjai apa? Situlah dream. Dream dream istilah saya itu. Paham toh? Ya gitu semuanya paham. Bagus. Yang nomor 3 apa? Najis yang akan dibersihkan belum kering. Kalau sudah kering enggak bisa ya. Nomor 4 apa? Najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya. Belum pindah. Masih dia los. Yang nomor 5 najis tersebut tidak tercampur dengan najis lain ya. Nomor 6 najis tersebut tidak melewati pantat atau ujung kemaluan. Nomor 7 najis tersebut tidak terkena air. Berarti murni najis ya, ini najis. Yang terakhir batu yang digunakan untuk istinja harus suci. Tapi kamu jangan cari batu yang ujungnya apa? Lincip itu apa ya? Lincip itu apa? Lancip. Orang itu pokoknya batu, ada batu lancip itu baru bisa robek itu nanti dreamnya. Just pakai yang umumnya lah. Kita harus berpikir seperti itu juga ya. Batu yang dipakai itu pun juga harus aman dari dream atau tempatnya istinja. Seperti itu. Istilah desanya itu peper. Namanya peper kalau di desa saya itu namanya. Ya istinja tapi peper pakai batu. Tapi di sini pakai air kan aman lah. Bisa hanya sepengetahuan kita. Ilmu tetap harus dicari walaupun kondisi tidak memungkinkan. Dengan banyaknya ilmu kita bisa mengkontekstualisasi ilmu kita. Situ. Faslun ada itu fasal. Furudul wudu utawi beberapa fardunya wudu. Furudul wudu utawi beberapa fardunya wudu. Obatnya itu sitatun ada
Iku sitatun ada 6. Al-awalu, rupanya al-awalu tawi yang pertama, iku aniyatu niat. Asani yang nomor 2, ghuslul wajhi yaitu membasuh muka. Asalisu yang nomor 3, ghuslul yadaini membasuh kedua tangan. Mal mirfaqaini beserta kedua apa ini namanya? Sikut itu apa? Siku-siku. Bersamaan dengan kedua siku-siku atau siku-siku 2. Arabiu yang nomor 4, khobar iku mas usyai'in yaitu mengusap salah satunya. Minar roksi yang tetap dari kepala. Al-khamisu yang nomor 5. Al-khamisu tawi nomor 5, ghuslul rijlaini yaitu membasuh kedua kaki. Mal ka'baini bersama dengan apa? Ini namanya apa? Paha. Apa? Mata kaki ya, mata kaki. Asadisu yang nomor 5, asadisu yang nomor 6, atartibu tertib atau runtut. Atartibu yaitu runtut. Nah, bentuknya wudu ada 6. Yang pertama niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Membasuh muka. Kamu niat dulu atau basuh muka dulu? Niat dulu atau basuh muka dulu? Niat dulu. Tapi kalau kalangan Syafi'i bagaimana? Membasuh niatnya harus membasuh muka. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Makanya ulama Syafi'iyah itu juga ditentang oleh ulama tasawuf. Apa bisa itu? Lewang niat kok dengan membasuh muka enggak bisa. Nah, makanya niatnya didahulukan itu pakai itikad mazhab juga secara tidak langsung. Mau enggak mau. Tanpa kita sadari ya, pakai Hanafi juga. Makanya niat setelah itu apa? Membasuh muka. Kalau bisa ya dengan niat lagi untuk berjaga-jaga. Ya. Kalau sholat niatnya dulu atau qiyamnya dulu? Berdiri. Berdiri. Kenapa niatnya kalau nomor pertama? Enggak tahu. Surutannya seperti itu kok. Nah, itu makanya apa ya? Beda antara ulama dengan dai itu beda. Pokoknya dai pokoknya seperti itu, enggak mau mikir ya, kebanyakan. Pokoknya seperti itu. Ya, nomor 3 membasuh muka ya. Membasuh muka berarti sini ya. Ini. Ya, sampai sini. Basuh muka. Jangan hanya sini-sini kayak bebek saja. Basuh sini-sini ya. Nah, ini ya. Kayak begini. Nah, ini sampai ini. Ya. Yang nomor 3 membasuh kedua lengan tangan hingga siku-siku. Jadi sampai sini. Sampai sini. Ya. Nomor 4 apa? Mengusap sebagian kepala. Nah, ini. Mengusap sebagian kepala yang kena berapa rambut? Berapa rambutnya yang kena? Kalau menurut Syafi'i 3 saja sudah cukup, ya toh? Cukup. Terus yang menjadi pertanyaan, kalau orangnya botak gimana? Gak ada rambutnya, apa yang dibasuh kepalanya? Gak ada apa-apanya lapangan, bagaimana ya? Jadi kita meyakini bahwasanya di mana tempatnya rambut di situ ya dibasuh. Ini tuh botak Ustaz itu, berarti nggak basuh. Ya sudah, yang ada rambutnya mana? Bawah, waduh parah lagi. Aduh. Ya seperti itu. Ya, musaf bagian kepala. Jadi kalau Syafi'iyah apa? 3 helai saja sudah cukup, ya lah. Nah, kalau ingin dapat sunahnya apa? Semuanya, ya toh? Semuanya. Berarti begini. Balik 1. Jadi hitungannya 1. Ya. Nah, seperti itu. Kalau perempuan bagaimana? Ini aja. Nanti kalau rambutnya gini. Jadi katanya Ustaz itu suruh semuanya digini-gini kan. Aduh, parah lagi. Alah. Ya itu bagusnya seperti itu. Kalau laki-laki seperti itu. Yang nomor
membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki saja cukup, ya kan? Tapi pengen dapat sunahnya bagaimana? Sampai sini. Nah, yang nomor 6 atau terakhir tertib. Tertib artinya mulai dari niat sampai ya membasuh kedua kaki. Kalau doanya bagaimana? Sunnah, ya kan? Nanti kayaknya dijelaskan lagi kayaknya itu juga. Ini sunahnya itu banyak. Di dalam wudhu itu sunahnya apa? Ini kan wajibnya kan. Fardu itu berarti wajib. Kalau sunahnya apa? Berkumur, menghisap ini, ya lah, sikok, ya lah. Terus nanti membaca doa, mengusap ini, ya lah. Banyak sekali itu. Makanya pahalai bil ilmi, dengan ilmu kita itu akan mudah hidup kita itu, ya toh? Akan hidup dengan mudah. Enggak sedikit-dikit Wah, bid'ah, kafir, syirik. Ada sudah surga kapling-kapling aja lah. Loh, sama Islam kok ngafirkan saja. Adanya kafir kalau ya. Maksudnya itu pasal. Kadang juga gitu. Orang itu gayanya, wah, saya mengingat Allah. Saya itu mengucapkan lafaz Allah. Seperti itu kan? Ya. Tapi kadang itu kita juga sombong, ya. Sombong itu apa? Mengucapkan atau mengingat Allah hanya untuk mendapatkan surga, agar tidak masuk neraka. Berarti itu nafsu kita. Ditentang sama ulama hakikat. Kalau menurut kita tidak seperti itu. Kita menyebut Allah, ya, tapi kita juga harus mensyukuri, harus tahu sifat-sifatnya yang ada di dunia ini. Jadi bukan nafsu kita untuk mencari surga dan neraka. Itu tidak level bagi saya, bagi ulama hakikat. Jadi tidak membutuhkan surga dan neraka, karena surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Makanya Rabi Adawiyah apa dalam tasawufnya? Ya Allah, jika ya saya ini masuk surga, ya masuk surga karena amalku, ya bukan karena ridhomu, maka apa? Bakarlah surga ini. Saya nggak mau masuk. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Gak berani kamu. Ya tingkatan syariat seperti itu. Kita beribadah pokoknya menyembah kepada Allah dan mengharapkan surga. Gitu. Syariat dulu ditata tidak apa-apa. Tapi nanti ketika kita memasuki tasawuf atau hakikat, sudah surga dan neraka itu sudah sabdul timah. Ini di dalam apa sudah ditulis kok. Jadi santai saja. Sudah paham. Tapi syariat tetap harus dikuatkan. Ingat apa tadi istilahnya? Zada khusu'an, zada jahlan. Tambah khusyuk, tambah pintu. Lah orang ingat Allah hanya surga dan neraka. Berarti sifat-sifatku seperti Ghafur, Rahim dan sebagainya bukan atas itu kamu mengingat saya. Sombong kamu berarti. Berarti kamu mengingat saya hanya sebagai nafsu belaka. Ayo, paham di sini? Enggak masuk akal itu nanti. Tapi memang seperti itu. Makanya kan masyhur di kalangan umum. Walaupun saya katakan ya, saya itu enggak terlalu suka dengan dunia tarekat, tapi saya juga paham, dikit-dikit paham. Maksudnya enggak suka dengan dunia tarekat itu apa ya? Terus pokoknya wiritan aja, enggak mau memikirkan yang ada di sekeliling kita. Itu anak orang ngaji nggak diurusi, ini anak orang miskin nggak diurusi dan sebagainya. Pokoknya memikirkan dirinya sendiri. Ini saya nggak suka di situ ya. Saya nggak sukanya di situ. Jadi dalam dunia tarekat itu seperti Syekh Abdul Hasan Asyadili dengan sebagainya itu ada percakapan. Ada seorang preman, ya, tapi wali. Preman dia, pokoknya namanya apa ya, Tarekatnya Syabdul Qadir Jilani kan, Malawatiyah atau Mulamatiyah gitu ya. Itu wali pakaiannya pokoknya di lutut lah ya, di lutut pakaiannya biasa. Kerjanya apa? Ngopi di warung-warung kopi, berkeliling sama orang-orang mabuk. Syabdul Hasan Asyadili enggak itu melihat dasar orang kok mabuk-mabukan, orang kok minum kopi saja. Akhirnya mendengar itu si wali itu. Akhirnya saya besar diri itu mengatakan seperti apa? Ya Allah, bukakanlah, kasyafkanlah ya. Nanti saya itu di surga itu bersama dengan siapa? Kelasnya kalau sudah seperti ini contohnya sampai tidak level ya. Mungkin seperti itu ya. Enggak level ya.
Abu Hasan Asyadili seperti itu pikirannya, enggak level saya hidup dengan seperti itu di surga, enggak level. Akhirnya apa? Akhirnya yang menjawab itu si wali. Ya Syekh, saya Abu Hasan, ya Syekh, kamu nanti di surga itu bersama dengan saya. Kaget ini si wali ini, si Abu Hasan ini. Loh, dia kok bisa mengetahui apa doa saya? Wah, wali ini. Akhirnya, kamu itu ulama apa? Wali amati, Pak. Kamu itu wali amati dan biasa ngajar-ngajar santri yang sudah apa? Tertata syariatnya, ya toh? Akidahnya sudah tertata. Lah saya ini pusing saya ini. Nah ini umatnya Muhammad ini keleleran di pinggir-pinggir jalan mabuk-mabuk ini. Ini saya tobatkan ini, sudah saya tobatkan. Saya ini berkumpul dengan orang-orang mabuk. Saya tidak minum-minum kerasnya itu, tapi apa yang saya minum itu air putih. Seperti Gusmi itu. Pernah dengar? Gusmi itu kan dakwahnya kan didiskotikan kan? Diskotikan. Tapi apa? Terus gayanya mabuk, tapi ternyata yang diminum itu air putih. Tapi nggak bisa ditiru ya, sekali lagi nggak bisa ditiru. Makomnya, tingkatannya beda-beda. Akhirnya apa? Udah, ini separuh sudah saya tobatkan. Ini separuh ini kamu yang tobatkan. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya Allah, ini yang sama wali syahdu ini berdoa itu. Ya Allah, jika memang saya ini waliullah atau wali kamu, maka perlihatkanlah kekuatanmu agar orang yang melihat saya ini menjadi tobat. Oh, akhirnya orang-orang ini sebenarnya itu menjadi tobat. Ini karena apa? Instan itu tadi. Akhirnya instan itu tadi. Nah, itu artinya menandakan apa? Bahwasanya mungkin saja orang-orang yang sekarang itu jelek di kemudian hari dia itu apa? Bisa baik, ya kan? Bisa saja orang yang sekarang baik, ya, nanti di akhir hayatnya apa? Sabuul khotimah, yaitu atau suul khotimah. Makanya ini kalau dalam bidang tasawuf ini berat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya mengatakan seperti itu. Bisa saja orang sekarang kafir, tapi nanti di kemudian hari di akhir hayatnya dia Islam. Makanya kita tidak boleh mencaci makinya. Ya orang sekarang enggak, apalagi sama Islam. Kamu beda dengan saya, kamu beda dengan saya, kafir. Lah memangnya itu ya, agama kok serem seperti itu loh. Gimana ini agama serem itu? Akhirnya orang mau masuk Islam itu, saya tidak mau masuk Islam. Agama Islam ternyata serem, dikit-dikit kafir, dikit-dikit apa? Neraka, dikit-dikit apa? Bid'ah, dikit-dikit apa? Pukul. Bukan seperti itu. Jalan saya seperti itu loh, tapi ada yang silakan. Pasalnya ada itu pasal. Aniyatu tawiniyah iku qasdu syai', yaitu menyengaja sesuatu. Iku qasdu syai', mengajar sesuatu. Muktaronan yang disertai. Jadi hal disertai bifi'lihi dengan pekerjaannya qasdu syai'. Bifi'lihi dengan pekerjaannya qasdu syai'. Wa mahaluha dan tempatnya niat iku al-qalbu di dalam hati. Itu al-qalbu di dalam hati. Wa talaffudu dan diucapkan biha apa niat kusunatun sunnah. Waktuha utawi waktunya niat iku inda ghusli ketika membasuh, iku inda ghusli awali juz'in ketika membasuh pertama kali bagian, ketika membasuh pertama kali bagian minal wajhi yang dari wajah, wa tartibu dan tertib, atau wa tartibu tawi tertib iku alla yuqaddima, khobar dari tartib iku alla yuqaddima, tidak mendahului siapa seseorang, mafulnya utwan yaitu anggota yang kiri, iku gutwan ing gutwan anggota yang terakhir. Maksudnya ya kiri ala utmin atas anggota yang didahului.
Utwan ing anggota yang akhir ala utwin atas anggota yang akhir. Mendahului kok akhir, mendahului ala utwin atas anggota yang mendahului. Niat itu apa tadi? Qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi, ya tak? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu hati untuk melakukan sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Berat kan? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Makanya untuk melatih apa? Niat dulu. Ya dulu. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin dan sebagainya itu. Makanya dilafatkan dulu. Kalau niat di sini yaitu apa tadi? Hati, ya, maksud hati untuk melaksanakan sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Nah, ini itu kalau dalam fikih Syafi'iyah seperti itu. Dan pengerjaannya itu dilakukan di dalam hati. Ini repot lagi nih. Adapun pengucapan dari niat itu apa? Itu dengan lisan itu sunnah, dengan lisan itu sunnah, ya. Oh, berarti pahala, ya kan? Usolli fardhot dhuhri. Berarti kamu niat dengan menggunakan lisan sudah sunnah. Pahala. Berarti sunnah gak hanya jenggot atau menjual agama, enggak seperti itu. Walaupun itu sunnah, ya. Dan waktu untuk mengerjakan niat itu bersamaan dengan contohnya wudhu itu bersamaan membasuh muka, itu tadi basuh muka. Nawaitul wudu'a. Nah, itu sunnah. Dan yang dinamakan tertib adalah tidak mendahulukan satu anggota wudhu, ya, atas anggota wudhu yang lain. Seperti tadi loh, niat sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Fasal ada itu fasal al-ma'u tawi air. Al-ma'u tawi air itu qalilun yang sedikit, wa kasirun dan yang banyak. Apa al-qalilu yaitu sedikit? Al-qalilu tawi sedikit iku ma yaitu air. Dunal kulataini yang kurang dari 2 kulah. Yang kurang dari 2 kulah. Wal kasiru dan air yang banyak iku kulatani yaitu air 2 kulah. Fa aksara maka lebih banyak apa al-qalilu yaitu al-qalil yang sedikit iku ya najasasu yaitu menjadi najis apa al-qalil. Bibuku najasati sebab jatuhnya najis fihi kembalinya kepada al-qalil. Wa ila yataghayyar walaupun tidak berubah apa qalil itu air sedikit tadi loh ya. Wal ma'u tawi air al-kasiru yang banyak iku layatana jasu tidak bisa menjadi najis apa al-ma'ul katsir illa idza taghayyara kecuali ketika berubah apa tokmuhu yaitu rasanya apa maksudnya? Rasanya air yang banyak aulaunuhu atau warnanya air yang banyak tadi aurifuhu atau baunya air yang banyak tadi. Air itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama apa? Air sedikit dan air banyak. Yang dinamakan dengan air sedikit, air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah berapa? Kalau ukurannya kemarin siapa ya Allah? Syekh Ali Maksum ya. Syekh Ali Maksum dalam kitabnya apa saya lupa itu 270-an liter. Ya, 270 liter. Ada yang mengatakan 275, pokoknya paling sedikit 270 liter. Makanya yang dinamakan dengan 2 kulah kalau persegi panjang itu berapa? 4 berapa? 4 ya? Berapa? Kalau nggak salah ya itu tadi 4 persegi 4-nya itu ya. Itu berarti
sudah berapa liter itu? Berapa? Kalikan berapa? Berapa? Dapatnya berapa? 250-an. 250-an ya. 56. Ya ada yang mengatakan 4 seperti itu ya, tapi kalau kita itu yang pakai ulama aswaj itu 270-an paling sedikit. Ya, seperti itulah ya. Kalau 1 dream itu berapa liter itu? 1 dream. Ukurannya banyak ya. Wis pokoknya pilih sendiri seperti itulah. biar mikir juga. Terus yang dinamakan air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih ya, lebih. Berarti bisa 300 liter ya dah. Ya insya Allah besok saya jelaskan kulah-kulah itu menurut beberapa imam ya. Saya agak lupa kemarin. Ya itu tadi menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Nawawi itu ada itu. Tapi kita kalau di Indonesia 270 liter itu tadi. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kolah. Ya, air sedikit akan menjadi najis ketika kejatuhan najis. Contoh, minum kopi. Dikit apa banyak? 1 cangkir dikit banyak? Dikit. Enak-enak minum kopi, cangkruan atau bicara dengan temannya ada cicak, pelak, ada kotorannya bola. Akhirnya diminum langsung, waduh ada najisnya. Nah ini sudah dinamakan dengan air najis ya. Walaupun najis tersebut tidak merubah sifat-sifatnya air ya. Adapun air yang dikategorikan banyak, air tersebut tidak dihukumi najis kecuali salah satu dari rasa, warna atau baunya berubah. Kolam ikan ya, kolam ikan. Ketika dia salah satunya baik warnanya, baunya, rasanya itu tidak berubah, maka apa? Ya itu tadi. Kalau ingin merasakan rasanya bagaimana? Ini coba merasakan coba. Awalnya rasanya tawar, nah ini kok agak asin-asin, oh berarti sudah dikencingi sama atau dibirai sama ikan. Baunya berubah. Udah itu, paham ya makanya ini paham ya? Sudah masyhur, sudah umum. Faslun ada itu pasal mujibatul ghusli, utawi beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli utawi beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Iku sitatun ada 6. Ilajul hasyafati. Ya. Rupanya ilajul hasyafati yaitu memasukkan hasyafah. Gak usah jelaskan ya hasyafah ya. Selang. Fil farji di dalam farji. Paham farji toh? Wa khurujul mani dan keluarnya mani. Wa khurujul mani dan keluarnya mani. Wal khaidu dan haid. Wan nifasu dan nifas. Wal wiladatu dan melahirkan. Wal mautu dan meninggal atau mati. Wal mautu dan mati. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama apa? Ketika seseorang itu, seorang laki-laki memasukkan selangnya ke dalam dreamnya perempuan. Sudah ya, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua keluar mani, wajib. Yang ketiga mengeluarkan darah haid. Yang keempat mengeluarkan darah nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Yang nomor 5 melahirkan ya. Yang terakhir yaitu mati. Makanya orang gak pernah mandi itu sudah dimandikan saja, berarti dia dikategorikan sebagai orang yang mati. Oh kamu gak pernah sholat, ya sudah sholati saja kamu. Seperti itu biasanya bercanda-bercandaannya itu. Nah, keluar mani, mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah nifas, melahirkan dan mati, itu wajib mandi. Mandinya bagaimana?
Ya ini faslun hada itu pasal. Furudul husli utawi beberapa fardunya mandi. Utawi beberapa fardunya mandi. Iku isnani ada dua. Iku isnani ada dua. Rupanya aniyatu yaitu niat. Salah satunya niat. Wa ta'mimul badani dan meratakan badannya bil ma'i dengan air. Wa ta'mimul badani dan meratakan badannya bil ma'i dengan air. Wajibnya mandi ada dua. Yang pertama niat. Nawaitul husla birrafil hadasil akbari apa asbari? Akbari fardhu lillahi ta'ala, niat. Yang kedua meratakan basuhan air ke seluruh tubuh. Kayak mandi basah itu lah ya. Mandi kok gak basah, orang itu kadang aneh. Saya mau mandi basah. Lagi namanya kamu mandi gak basah-basah. Parah ya. Sama seperti orang mengatakan apa? Kita gak usah Kita gak usah pergi ke masa lalu. Kita tinggalkan masa lalu. Sekarang kita tatap masa depan. Loh, masa lalu gak usah ditinggalkan, sudah meninggalkan kamu. Loh, bintu. Sama perkataan seperti itu loh. Kita tinggalkan masa lalu, kita tatap masa depan. Loh, masa lalu itu gak usah ditinggalkan, sudah ditinggalkan sendiri kamu itu. Ya toh? Orang itu kadang itu tadi loh. Gara-gara permainan kata yang akhirnya apa? Akal-akalan. Meratakan basuhan air ke seluruh tubuh semuanya ya. Semuanya. Nah, semuanya. Terus yang bagusnya ini apa? Ini ya dibersihkan ya tak? Bersihkan diri yang bagusnya itu. Nah, kalau dia itu mandinya seperti bebek, ya cuma ini, nggak kena ininya, berarti namanya apa? Yus mandi tapi nggak tahu mandi apa namanya, mandi bebek itu tadi ya. Faslun ada itu fasal. Syurutul wudu utawi beberapa syaratnya wudu. Syurutul wudu itu utawi beberapa syaratnya wudu. Iku asyaratun ada 10. Iku asyaratun ada 10. Rupanya al-Islamu yaitu Islam. Watamyizu dan pintar. Watamyizu dan pintar. Pintar dalam artian apa? Bisa membedakan mana yang baik dan gak pintar ngapusi saja. Saya pintar ya pintar ngapusi, tapi kamu gak bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Wanakau dan bersih. Wanakau dan bersih. Anil haidi dari haid. Anil haidi dari haid. Wan nifasi dan nifas. Wa aman dan suci dari mencek. Dan wa aman dan suci dari itu tadi. Nah, kok haid nifas yamna'u yang mencegah apa ma, yamna'u yang mencegah apa ma, maf'ulnya wusulal ma'i, datangnya air, maf'ulnya wusulal ma'i, ya, datangnya air, ilal basyarati kepada kulit, ilal basyarati hingga kulit. Wala yakuna dan bahwasanya tidak ada khobar dari kana itu alal wutbi anggota apa perkara yuwayiru yang berubah apa yuwayiru yang berubah apa maf'ulnya al-ma'a ing air, al-ma'a ing air. Wal ilmu dan mengetahui bi fardiyatihi dengan fardunya, bifardiyati dengan fardunya wudu. Bunya domernya kembalinya kepada wudu itu, dengan fardunya wudu. Walaya takidah dan tidak meyakini. Walaya takidah dan tidak meyakini siapa seseorang maf'ulnya fardhan in fardu. Man yang furudihi yang memfardukan. Man utawi barang siapa furudihi yang memfardukan apa wudu tadi, maf'ulnya sunatan yang sunnah. Walma dan air atau huri yang suci yang mencucikan, atau huri yang mencucikan. Wadukhulil waqti dan masuknya waktu. Wal muwalatu dan
Mualah itu apa? Berurut-urut lah kayaknya ya. Berurut-urut. Lida'imil hadasi, orang yang melanggengkan hadasnya. Orang yang melanggengkan hadasnya, daim, tetap langgeng. Nah. Syarat untuk melakukan wudhu itu pun juga ada ya, ada 10 di sini. Yang pertama Pak, Islam. Berarti orang di luar Islam tidak wajib. Yang nomor 2 apa? Tamyiz, dia bisa membedakan baik dan buruk. Nomor 3 apa? Suci dari haid dan nifas. Nomor 4, tidak terdapat suatu perkara yang bisa mencegah maneh, itu tadi ya, bertemunya air dengan kulit. Contohnya kamu pakai baja di sini, pakai baja, atau pakai plastik lah, plastik. Ini kan air tidak bisa menyeluruh, nggak bisa menyeluruh. Makanya wudhu kamu tidak sah. Kalau ada maneh hail itu tadi, ada maneh yang mencegah itu tadi. Yang nomor 5 apa? Tidak terdapat suatu perkara yang ada di kulit yang bisa merubah sifatnya air. Oh, di sini ada cat. Tanganmu penuh cat. Catnya mungkin 1 kilo. Ya, kamu wudhu akhirnya ini merubah airnya. Ya, merubah airnya, maka tidak sah wudhunya. Artinya kalau sampai airnya berubah. Contohnya kamu wudhu di laut boleh apa enggak? Boleh ya toh, wudhu di laut boleh. Tapi ketika di sini ada cat api, kamu wudhu di laut, airnya di situ berubah ya, maka wudhunya tidak sah karena airnya berubah. Yang menjadi patokan dalam fikih, ya, air ini bisa sebut suci, tohir apa enggak sebagainya, apa? Tidak berubah dari sifatnya, baunya dan warnanya. Nomor 6 apa? Mengetahui fardunya wudhu. Fardunya wudhu ada berapa? Sudah jelaskan belum tadi? Ada 6 wajibnya itu. Yang nomor 7 apa? Tidak meyakini, tidak menyangka dan meyakini sesuatu yang wajib adalah perkara sunnah. Oh, kamu membasuh muka nanti dikira sunnah. Atau bahkan kamu berumur yang sunnah malah dibalik menjadi wajib. Itu tidak boleh. Yang nomor 8 apa? Menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Berarti air tohirmu tohir ya. Makanya ada namanya Pak Tohir. Pak Tohir seharusnya dia itu harus suci. Gak boleh untuk berbuat fasik. Tapi gak apa-apa, namanya manusia. Fasik sedikit-dikit gak apa-apa, dikit ya, tapi gak usah banyak-banyak. Soalnya gak ada manusia yang super suci tohir gak ada. Apalagi orang fikih itu yang paham fikih itu biasanya gitu, ngelai hukum itu juga, tapi tidak sampai menyebabkan fasik yang besar. Nomor 9 apa? Sudah masuknya waktu sholat. Dan masuknya waktu sholat. Yang terakhir berturut-turut bagi orang yang mempunyai hadas yang tidak bisa hilang. Nah, ini adalah 10 syarat-syarat untuk melakukan wudhu. Pasalnya itu pasal. Soalnya ngaji kitab 2 ngebut jadi. Iya ngebut. Berarti sudah ditulis semua di buku. 1 bab sampai apa? Terakhir apa? Mualah. Nah itu nanti habis terus besok gimana? Tapi bagus ya. Kalau di pesantren bisa begitu toh? Malah gak ada kitabnya. Oh, kalau di pesantren salaf loh ya, bukan salafi loh ya. Pondok salaf itu biasa. Jadi kitab itu ditulis. Nah itu nanti kalau bisa itu al-awwalu kata akhirihi kamu lengkapi. Maknanya apa yang saya katakan itu semuanya ditulis. Itu kalau bisa jadi dimuseumkan bagus itu nanti. Loh beneran. Ini sebagai bukti bahwasanya nanti ketika kamu punya anak, oh saya ini loh. Ini adalah karya saya menulis. Jadi saya punya apa yang bisa dibanggakan oleh keturunan kita.
nggak punya apa-apa, data kan habis toh. Makanya sekarang itu lagi gencar-gencarnya manuskrip seperti itu. Manuskrip, paham manuskrip ya? Barang-barang langka, manuskrip, tulisan-tulisan kuno. Bisa saja nanti tulisan sampean bisa kuno juga. Jadi tulis itu bagus, pahalanya lebih banyak ya, pahalanya lebih banyak sebenarnya. Kalau nggak malas, ini bagus lah. Ini berarti masih ada babnya ya. Faslun itu pasal pemisah. Nawaqidul wudu'i utawi beberapa perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i utawi beberapa perkara yang membatalkan wudu. Khobarnya itu arba'atu asya'a. Khobarnya itu arba'atu asya'a, ada 4 beberapa perkara. Itu tulisan kamu juga bisa menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah, itu jelas itu. Yang penting tulisan-tulisan kitab-kitab itu ditempatkan di tempat yang rapi ya. Makanya saya itu agak marah ya ketika kitab seperti ini taruh di bawah atau bahkan di nggak jelas. Itu saya agak, karena itu ilmu dan apa ya, itu kitab dikarang oleh para ulama. Apalagi Quran taruh di bawah, itu adabnya bagi saya sendiri saya kurang setuju. Makanya itu dilaminati kah apa-apa, tempelkan di dinding apa, dijadikan figura. Bagus itu, jadi saksi. Nanti ketika ditanya malaikat, kamu masuk neraka karena amal kamu kurang. Tenang dulu bos. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah gitu. Jadi orang yang masuk surga itu gampang selama dia mencari ilmu. Ini buktinya bos, tak tulis ya. Malaikat bisa ya toh, bisa jadi saksi juga, dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Jadi orang ngaji itu luar biasa lah pahalanya. Kalau mikir pahala gak usah dipikir, artinya itu hak prerogatif Allah. Yang penting ini masuk ke EQ juga. Rupanya al-awalu yang pertama, al-khariju yang perkara yang keluar. Al-khariju perkara yang keluar. Min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan dua. Min kubulin, dari kubul au duburin atau dubur. Rihun angin. Al-ghairuhu atau selain rihun angin tersebut, ilal maniyah kecuali mani. Asani utawi yang nomor 2, iku zawalul akli, hilangnya akal. Khobarnya iku zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin sebab tidur, au ghairihi atau selain naum. Illa nauma qaidin, kecuali orang yang duduk, mumakkinin yang menetapkan maq'adahu ing, maf'ulnya maq'adahu ing, tempat duduknya man, pantatnya dilesekkan seperti itu, ditekankan di tempat. Minal ardi dari bumi, minal ardi dari bumi. As-salisu tawi yang nomor 3. As-salisu adapun tawi yang nomor 3. Obarnya itu iltiqa'u basyarat tarajulin, bertemunya kedua kulit laki-laki. Bertemunya kedua kulit seorang laki-laki, wamro'atin, dan seorang perempuan. Kabiro ini yang besar keduanya. Ajnabiyah ini yang ajnabiyah, selain keduanya maksudnya, min ghairi hailin, dari tanpa hail, penghalang. Satir itu artinya penghalang, tertutup ya. Min ghairi hailin, dari tanpa hail, satir, tertutup. Satir itu artinya tertutup. Makanya di masjid ada yang namanya satir, ya kan? Berarti untuk menutup antara sholat perempuan dan laki-laki agar tidak
terlihat. Kalau namanya Pak Satir, ada. Wah, ada juga. Enggak tahu saya apa artinya. Ar-rabi'u utawi nomor 4 iku masu kubulil adami. Iku masu kubulil adami itu menyentuh kubul anak Adam. Iku masu kubulil adami menyentuh kubulnya anak Adam au halqati duburihi atau lubang duburnya anak Adam. Au halqati duburihi atau lubang duburnya anak Adam. Bibatnil rohati dengan dalamnya telapak tangan, au butunil asobi atau dalamnya beberapa jari-jari, Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik berupa angin atau perkara yang lain kecuali mani. Paham kubul dubur? Paham. Depan dan belakang. Kamu kentut tit, itu angin bukan? Angin. Ya. Angin itu bisa dipegang apa enggak? Nggak bisa ya. Angin bisa dipegang apa enggak? Angin bisa dirasakan apa enggak? Bisa. Ya, dulu itu waktu zamannya Abu Nawas. Orang yang bisa memegang angin akan saya kasih hadiah. Wah, semua orang pada bingung ini. Gimana angin kok bisa dipegang atau bisa dimasukkan ke dalam toples lah seperti itu? Nggak bisa ya. Tidak bisa. Semua orang pada jawab tidak bisa. Ini datang ini Abu Nawas. Paham namanya Abu Nawas? Nah, akhirnya Abu Nawas datang. Saya, anak yang bisa memegang angin. Oh, masa? Iya. Akhirnya si raja ini apa? Si raja ini kembali ke kerajaannya. Akhirnya Abu Nawas ini kentut makin dimasukkan ke dalam apalah toples apa itu. Loh bener atau dibeginikan dipegang gitu, plak pegang. Raja tadi katanya apa? Angin nggak bisa dipegang toh, nggak bisa dirasakan toh? Ya nggak bisa. Ini coba, kentut. Rajanya marah-marah. Ini maksud kamu apa ya, Bu Nawas? Kamu ini kelasnya raja kok malah kamu kentutin. Ya katanya tadi kamu mengatakan bahwasanya angin nggak bisa dipegang dan bisa dirasakan. Angin, kentut, bau kentut ini angin bukan? Iya kan, ini angin. Nah makanya ini namanya angin bisa dipegang dan bisa dirasakan. Oh kamu ini memang dioboli. Pokoknya semua yang musuh Abu Nawas itu lenyap, ilmunya itu runtuh, di depannya itu runtuh. Akhirnya Abu Nawas dikasih hadiah. Ya, pokoknya semasa hidupnya itu pokoknya Abu Nawas itu membagian orang, ya, semasa hidupnya. Sampai apa? Di akhir hayatnya, dia berpikir seperti ini. Saya ini ketika hidup ya sudah bisa menggembirakan atau membuat orang tertawa. Ini menjadi sebuah sebuah kunci yang istimewa. Terus bagaimana? Ketika saya mati nanti, orang-orang tetap bisa bahagia. Ya. Kalau orangnya masih hidup, Abu Nawas kan bisa kan seperti ini, bertalaki, ngaji secara langsung atau berdialog secara langsung, bisa buat bahagia orang. Tapi bagaimana ketika nanti mati, aku tetap bisa membahagiakan orang. Ini pikirnya Abu Nawas. Akhirnya apa? Akhirnya dia berpesan kepada anaknya atau siapanya lah. Nanti kalau aku mati ya tolong kuburanku ini, gemboknya ini lebih besar daripada kuburanku. Bagaimana itu? Nah ini kok ini gembok kok lebih besar daripada kuburan atau rantainya, gitu? Atau pintunya lah, pokoknya seperti itu. Ini wasiat terakhir Abu Nawas seperti itu. Ya. Agar apa? Orang yang datang ke kuburannya itu, ini kuburan apa? Ini gembok ini. Orang kan mesti berpikir seperti itu tuh. Memang ini makam keramat ini, ya, seperti itu. Itu Abu Nawas seperti itu. Ada juga cerita yang akhir juga itu. Nah ya, nanti ketika aku mati, tolong
carikan kain kafan yang paling jelek. Pikirnya anaknya, ini gimana sih ayah ini? Nah, orang-orang mikirnya itu kain kafan itu apa? Yang bagus, yang baik untuk kematian. Ini kok malah kelasnya Bu Nawas, kelasnya wali kok apa? Disuruh mencarikan kain kafan yang jelek. Akhirnya apa? Ketika Bu Nawas wafat, ya, ketika wafat di situ dikafani lah, kuburkan. Anaknya dikasih tahu. Nah, kamu tahu nggak kenapa ayah nanti ketika mati ini dikafani dengan kain kafan yang jelek? Nanti itu kain kafan ini ketika malaikat mungkar nakir datang, ya, menanyai saya, menrobuka. Kamu tahu nggak? Ini kain kafan lama apa baru? Ini lama, jelek. Berarti lama. Berarti gak usah ditanya. Saya sudah ditanya duluan dulu itu. Masa? Iya dah. Ini pergi mungkar nakir. Gara-gara itu, Abu Nawas pokoknya otaknya nggak bisa mati. Mau terus berlanjut ini. Jadi kain kafan jelek ini untuk membodohi mungkar nakir. Ini kamu gak usah tanya-tanya. Saya ini mati sudah lama. Ini kain kafan ini baru atau lama? Lama. Kalau lama berarti sudah ditanya. Ini udah pergi aja sana. Akhirnya pergi dia mungkar nakir. Ya cerita-cerita seperti itulah. Tapi bisa saja itu fiktif, bisa saja itu juga ada wallahu a'lam lah, seperti itu. Ya, yang nomor 2 yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur. Ya, tidur, kecuali tidurnya orang yang menempelkan pantatnya pada lantai. Makanya ketika kita tidur seperti ini, pantat kita itu menempelkan ke lantai, maka tidak batal. Tapi ini yang menjadi pertanyaan, yang gemuk-gemuk ya, ini kadang kita begini lah. Ada begini. Itu kadang itu juga walaupun dia itu posisinya menempelkan pantat, tapi pantatnya tidak tertempel. Ini kadang jadi orang gemuk itu juga repot. Kata siapa orang gemuk pasti subur, ya toh? Enggak juga. Lo duduk saja bingung gini-gini kok. Malah enak orang langsing ya duduk segini, maka bisa tidur, ya toh? Allah. Yang nomor 3 bertemunya kulit. Ya, iltiqa, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa menggunakan satir tutut itu tadi ya. Jadi kalau kamu disentuh oleh seseorang, nah kamu pakai kain. Ini batal apa enggak? Enggak, karena tidak bersentuhan secara langsung. Gitu. Yang bukan mahramnya, paham mahram apa enggak? Yang bukan muhrimnya. Paham apa enggak? Muhrim itu siapa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Seperti orang lain. Seperti orang lain. Yang haram dinikahi seperti siapa? Adik, laki-laki, kakak, orang tua, bibi boleh apa enggak? Pokoknya saudara dekat-dekat ya, bukan saudara jauh, itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh dinikahi. Kalau berarti kakak kamu atau adik kamu menyentuh kamu, batal apa enggak? Enggak. Tapi lucu juga, saya kemarin ditanya, loh, saya disentuh, saya disentuh adik saya kan perempuan dia sudah dewasa, umur 14 lah, kira-kira seperti itu. Itu dikira itu haram. Artinya apa? Dikira itu dapat membatalkan wudhu. Dikira itu. Ya itu tadi karena efek tidak ngaji seperti itu tadi. Atau bahkan suami istri, ya suami istri itu boleh apa enggak? Boleh gimana? Maksudnya itu membatalkan wudhu apa enggak? Oh, boleh. Suami istri itu mahram bukan? Lanjut. Suami kan boleh dinikahi toh? Lah iya bukan muhrimnya. Berarti dia itu ketika menyentuh kita maka batal. Iya Banda. Loh kalau mahram berarti enggak usah kamu nikah dengan suami atau siapa ya toh? Ya seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Saya baru tahu ternyata suami istri itu kalau pegang-pegangan dapat membatalkan wudhu. Ya toh? Baru tahu saya. Ya kamu enggak ngaji kok. Tapi kalau di luar wudhu bisa menjadi ibadah. Beda loh ya. Membatalkan wudhu dengan ibadah. Jangan dicampur adukan.
Suami mahram apa bukan? Oh bingung. Pasangan suami istri mahram bukan? Yang terakhir menyentuh kemaluan anak Adam atau menyentuh lingkaran dubur dengan menggunakan telapak tangan. Enggak usah dipraktekkan, itu sudah ada tercajunya. Tapi bagi laki-laki atau perempuan lah mungkin, perempuan cara menyentuh, mohon maaf ya, bisa dikatakan kasar apa enggak, pokoknya yang seperti ini. Cara menyentuh kemaluan agar tidak batal bagaimana begini. Ini. Ya, ini bukan pakai ini, sudah tuh. Dah, faslun yang itu fasal terakhir. Manutawi barang siapa? Manutawi barang siapa intakodo yang merusak, intakodo yang merusak. Intakodo yang merusak. Apa wudu'uhu, yaitu wudunya man, haruma maka haram alaihi, kembalinya kepada man itu seseorang. Atau khobarnya ke intakodo tadi, itu intakodo yang merusak, seperti itu. Kuarba'atu asya'a, ada 4 perkara, beberapa perkara. Rupanya as-sholatu yaitu sholat, wa tawafu dan haram untuk tawaf, wa masul mushafi dan haram untuk menyentuh mushaf, wa hamluhu dan haram untuk membawa mushaf. Orang yang sudah batal wudunya maka haram baginya melakukan 4 perkara. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, dan keempat membawa mushaf. Tapi kadang saya itu juga menemukan banyak orang-orang yang sudah balik, bisa dikatakan balik, dia itu pegang Quran tanpa berwudu dulu. Ini yang parah di sini. Makanya akhlak adab itu harus diajarkan. Lalu menyentuh Quran saja kalamullah yang suci, kok dia menyentuh tanpa berwudu? Bagaimana adabnya, akhlaknya itu? Padahal Quran menyatakan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh ya kecuali orang itu suci. Makanya nantilah, artinya ketika sampean menjadi orang tua, sampean sudah menjadi guru, mengajar-ngajar muridnya, tanya dulu itu anak-anaknya sudah berwudu apa belum ketika menyentuh Quran, bahkan membacanya. Itu menjadi sebuah adab juga. Selain kalau dalam fikihnya haram itu tadi adab ya. Makanya al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Artinya apa? Artinya kalau orang beradab baik dengan Quran sama orang doa. Orang doa itu angkat tangan, itu dikatakan bid'ah juga, tidak diajarkan Rasulullah. Sekarang saya tanya, kamu minta uang, tangan kamu itu berada di atas apa enggak? Iya begini toh. Lo mau minta kepada manusia saja, sama makhluk mintanya seperti ini. Kok doa dengan mengangkatkan tangan begini kok katanya bid'ah, tidak ada ajaran Rasulullah? Itu otaknya di mana itu? Berarti kamu kalah sama makhluk daripada kalah dengan Allah. Itu berarti nggak punya adab. Ada juga yang doa begini, itu memang ada hadisnya ya toh. Ada yang begini terserah lah, yang begini juga terserah. Ada yang begini, kalau orang yang khotib itu biasanya ya doanya begini, itu juga ada hadisnya. Ya. Lo mau minta saja, mama, uang. Ini padahal sama manusia. Misalkan kamu begini, lo meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya apa ini jodoh yang soleh apa ya Allah, yang cantik seperti, yang tampan seperti Nabi Yusuf, ngayal. Minta kebanyakan, sedangkan syaratnya atau kewajiban kita sebagai muslim tidak terpenuhi, kebanyakan, tapi tidak apa-apa. Itu tadi. Ya, itu loh. Logikanya harus dibangun seperti itu. Meminta kepada manusia saja tangannya diangkat, seharusnya meminta kepada Allah lebih diangkat, karena itu termasuk adab. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Dan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.